يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. Nah Ustadz, jazakumullah khairan atas jawaban yang diberikan Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya, semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan sekeluarga. Izin bertanya Ustadz, mengenai seseorang tidak menanggung dosa orang lain Ustadz. Mohon penjelasannya mengenai suami yang menanggung dosa istri atau orang tua yang menanggung dosa anaknya yang belum baligh ketika anaknya melakukan dosa. Jazakumullah khairan Ustadz. Pernyataan ini tidak benar. Tidak ada istilah suami nanggung dosa istri, sebagaimana tidak ada istilah orang tua nanggung dosa anaknya yang berbuat salah sebelum balik. Baik, sekarang kita jelaskan untuk yang pertama. Benar enggak Pak, suami itu nanggung dosa istri, sehingga ketika istrinya enggak berjilbab, maka nanti suaminya akan ikut berdosa karena istrinya tidak berjilbab. Dalam hal ini ada dua rincian. Rincian yang pertama, suaminya membiarkan istrinya tidak berjilbab, bahkan kadang menyuruh. Kalau seperti ini jelas dia berdosa. Kalau membiarkan saja Pak, saya nggak pernah nyuruh, tapi saya nggak pernah nyuruh istri saya berjilbab, saya juga nggak pernah memarahi ketika istri saya tidak berjilbab. Kalau seperti ini berarti kamu lelaki hilang cemburu. Kamu lelaki hilang cemburu, yang disebut oleh Nabi SAW dengan lelaki dayus. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan 3 orang yang diancam oleh Allah tidak masuk surga. Salah satunya kata Nabi SAW, wad-dayuth alladhi yukirru fi ahlihil khubtha. Lelaki dayuth yang mengizinkan istrinya untuk melakukan tindakan yang jorok. Yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kehormatannya, sehingga istrinya nempel dengan lelaki yang lain, dia santai saja. Istrinya dibiarkan untuk kemudian kumpul dengan lelaki yang lain, dibiarkan saja. Istrinya dibiarkan terbuka aurat, dibiarkan saja. Ini lelaki yang dayus. Kalau titik seperti ini dia berdosa. Kenapa? Karena dia membiarkan kemaksiatan yang dilakukan oleh istrinya dalam posisi dia tahu, dia lihat, dan dia tidak memberikan pengingkaran sama sekali, bahkan menyetujui. Maka dia masuk kategori berdosa. Yang kedua, istrinya berbuat maksiat, baik maksiat berkaitan dengan kehormatannya atau maksiat berkaitan dengan aktivitas yang lain, dan suaminya mengingkari, tidak setuju, bahkan sudah mengingatkan, maka sang suami telah menggugurkan kewajibannya, dan dosa ini ditanggung sendiri oleh sang istri. Sehingga kalau istri melakukan praktek riba dan suaminya sudah melarang tapi tetap nekat, apakah suami dapat dosa? Tidak. La taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak nanggung dosa orang lain. Baik. Kalau istrinya melakukan maksiat tapi suaminya diam saja Pak, berarti dalam posisi ini suami tidak melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, padahal dia punya kuasa untuk mendidik istrinya. Baik, sekarang pelanggaran yang dilakukan oleh anak yang belum balik. Tadi disebutkan orang tua menanggung dosa dari anak yang belum balik. Salah atau benar ini? Salah. Kenapa? Karena belum balik tidak berdosa. Berarti orang tua bebas tanggung jawab Pak. Tunggu dulu, ada rinciannya. Rincian yang pertama, untuk perbuatan dosa yang dilakukan oleh anak yang belum balik, jika ini berkaitan dengan hubungan dia dengan Allah, maka anak tidak ada nilai dosanya. Misalnya anak nonton sesuatu yang nggak benar, atau anak yang belum balik ini tidak sholat atau tidak puasa dan seterusnya, dosa nggak dia? Dia tidak berdosa, karena orang yang belum balik perbuatannya tidak dicatat. Sudah? Karena tidak berdosa, maka tidak ada istilah orang tua nanggung dosa. Yang kedua, jika anak di usia 7 tahun ke atas dan dia tidak sholat, tapi orang tuanya membiarkan, sama sekali tidak memberikan tekanan, maka orang tuanya berdosa, karena melanggar sabda Nabi SAW,
muru auladakum bis salati wa huwa ibnu sab'in. Perintahkan anakmu untuk salat di usia 7 tahun. Ini anak sudah usia 7 tahun. Masuk waktu subuh dibiarkan tidur sampai bangun jam 8. Sedikit pun orang tua tidak memberikan tekanan, tidak ngasih perintah, tidak apapun. Dan dia berpikir, kan belum balik Pak Ustaz. Iya, memang dia belum balik. Saat dia belum balik dan dia nggak sholat, dia nggak dosa. Tapi kenapa kau nggak perintah dia untuk sholat? Ketika kau tidak perintahkan dia untuk sholat, maka kau melanggar perintah Nabi SAW yang beliau menyuruh orang tua untuk memerintahkan anaknya sholat. Demikian pula ketika anaknya di usia berapa? 10 tahun. Perintah orang tua apa? Perintah Nabi SAW untuk orang tua, wadribuhum wa huwa ibnu ashrin. Pukul mereka ketika di usia 10 tahun, sehingga tekanannya dibuat lebih. Maka seperti inilah bagaimana syariat mengatur. Kemudian di sana ada kesalahan yang dilakukan oleh anak sebelum balik berkaitan dengan hak orang lain. Saya ulangi ya. Kesalahan yang dilakukan oleh anak sebelum balik berkaitan dengan hak orang lain, maka orang tua tetap bertanggung jawab kepada orang yang dizalimi. Misalnya ada anak usia 9 tahun mecahkan kaca tetangga, ganti rugi nggak? Siapa yang harus nanggung? Orang tua. Kan belum balik ini. Ya memang anakmu belum balik, dalam arti tidak ada dosa, tapi merugikan orang lain, kau harus tanggung jawab dan mengganti rugi. Wallahu a'lam.